Kids, gimana kabar kalian minggu ini? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu hari ini kami dapat beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Meskipun kami tidak bisa ke gereja, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, berikanlah kami hikmat supaya kami bisa fokus dan hanya menuju pada Engkau. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa isi dari hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk yang Kau berikan. Haleluya, amin. So, enjoy this online service. Bye! Hai Eagle Kids, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan hari ini. Wah, ajak kau Tuhan.
Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita gak mau jadikan momen ibadah ini biasa-biasa. Meskipun kita ibadah online, kita gak bisa ketemu langsung secara langsung. Tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu gak terbatas oleh ruang dan waktu. So, come on Eagle Kids, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Katakan, I love to praise your name. I love to praise your name. Oh, I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. I love to seek your face. I love to sing your face. Hallelujah. To sing your face. I love to sing your face, Jesus. I love to love you, Lord.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Kami mau kasih semuanya Tuhan. Pikiran kami, hati kami, jiwa kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah, kami mau mendengar Tuhan. Roh Kudus berbicaralah sampai ke hati setiap kami yang mendengarkan. Biar setiap kami yang mendengar Tuhan, hidup kami akan diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, wah kita ketemu lagi minggu ini. Gimana kabar kalian? Wah kakak percaya semuanya pasti luar biasa. Masih tetap setia kan? Ngikutin ibadah online? Pasti dong. Oke, di sini ada nggak ya yang pernah lihat orang buat tikar? Jadi ketika orang buat tikar, mereka harus susun tikar itu satu persatu. Untuk buat satu tikar itu butuh 3 hari. Itu pun mungkin kalau dijual itu tikarnya ukuran 2 kali 1,3 meter gitu, dan kalau dijual mungkin harganya sekitar 50 sampai 100 ribu. Gak imbang ya sama pembuatannya, tapi mereka itu tetap tekun loh, mereka tetap setia untuk terus membuat tikar ini. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau untuk membuat tikar itu dibutuhkan sebuah kesetiaan. Itu dibutuhkan sebuah kesetiaan untuk terus menerus. Dia harus tekun membuat tikar itu, dan dia nggak bisa berhenti gitu loh. Kalau dia berhenti ya tikarnya nggak jadi pasti kan. Nah, sebelum kita mau belajar lebih lanjut, kakak mau ada kuis dulu nih. Kita mau adakan satu game dulu ya. Sebuah pertanyaan, kita akan tebak nama binatang. Kakak akan tunjukkan ciri-cirinya, nanti kalian yang jawab. Binatang ini bentuknya seperti anjing, tapi dia buas. Biasanya binatang ini muncul kalau waktu ada, oh ya, di filmnya Marsha. Yang suka nonton Marsha siapa? Pasti tahu kan? Binatangnya jahat. Ada yang tahu? Moncongnya agak besar gitu, kayak buaya tapi bukan buaya. Ada yang tahu? Ya bener, serigala. Terus binatang apa lagi? Oh ya, binatang ini suka membuat rumahnya dengan mengumpulkan ranting-ranting kayu. Ada yang tahu? Ya, berang-berang. Namanya binatangnya berang-berang. Binatang yang ketiga. Binatang ini punya sayap yang bagus. Proses untuk dia jadi seperti itu, dia harus melalui yang namanya kepompong. Tahu enggak? Wah, pinter, kupu-kupu. Kupu-kupu. Oke, sekarang next, pertanyaan selanjutnya. Binatang ini digambarkan sebagai, maksudnya binatang ini melambangkan Roh Kudus. Ada yang tahu? Ya, merpati. Kenapa sih binatang itu dilambangkan sebagai kesetiaan? Menurut penelitian, binatang ini seumur hidupnya cuma punya 1 pasangan. Jadi binatang ini hanya punya 1 pasangan. Kenapa binatang-binatang ini dilambangkan sebagai binatang yang setia? Nah, sekarang selain binatang yang kakak sebutkan di atas, ada 1 binatang lagi. Binatang ini setia sama majikannya. Kalian pasti di rumah banyak yang punya. Binatangnya kadang ada yang lucu. Ada yang tahu? Ya benar, anjing. Anjing itu terkenal dengan binatang yang sangat setia dengan majikannya. Mungkin kalian banyak dengar cerita tentang kesetiaannya anjing kan? Salah satunya mungkin Hachiko. Tapi hari ini kakak nggak mau cerita tentang Hachiko. Kakak mau cerita tentang cerita yang lain di satu negara yang namanya Rusia. Jadi di Rusia ini ada 1 anjing namanya Masya. Masya ini punya seorang majikan tua dari 1 desa di sebuah negara Rusia, di negara Rusia sana. 1 hari majikannya sakit, dan majikannya ini pergi ke rumah sakit. Nah, setiap pagi Marsha itu datang di depan resepsionis nungguin majikannya.
Ketika dia pulang, dia akan pulang jagain rumah majikannya. Ini dilakukan Marsha terus menerus sampai majikannya ini meninggal. Nah, ketika majikannya meninggal, ternyata Marsha ini tidak berhenti. Dia terus lakukan itu. Bahkan ketika dia diadopsi oleh orang lain, dia tetap lakukan itu. Dia tetap tiap pagi dia datang ke rumah sakit, tiap malam dia pulang. Itu dia lakukan terus menerus. Nah, adik-adik, kalau anjing ini begitu setia, Marsha ini begitu setia sama majikannya, Hachiko ini begitu setia sama majikannya, itu padahal seekor anjing. Nah, sekarang apa yang mau kita belajar? Kita mau belajar kesetiaannya. Hari ini kakak mau bahas tentang kesetiaan. Kesetiaan itu apa sih? Sebelum kakak lanjutkan, kesetiaan itu seperti ini. Kita melakukan hal yang benar secara terus menerus, maupun keadaannya kita baik atau tidak baik, keadaannya kita senang atau susah, keadaannya kita lagi bahagia atau lagi sedih, kita lakukan itu terus menerus. Mungkin seperti saat ini, beberapa waktu ini sudah bulan kedua atau ketiga, kita nggak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Mungkin nggak ada yang tahu kita ibadah online atau enggak. Bahkan mungkin mama papa tidak pernah memperhatikan kita ibadah online atau enggak. Tetapi kita melakukannya terus menerus. Kita enggak peduli ada yang lihat atau enggak. Kita tetap setia. Kita tetap melakukannya. Kita tetap ibadah online. Kita tetap duduk di depan laptop atau handphone kita. Kita ngikutin pujian, kita ikut menyembah, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mungkin ada yang mencatat. Itu yang namanya kesetiaan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus setia. Di sini siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Kakak percaya orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu kita butuh setia. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan setia apapun kondisi kita. Kenapa? Karena kesetiaan itu harus disengaja. Kesetiaan itu tidak datang tiba-tiba, enggak, tapi kesetiaan itu disengaja. Nah, selain itu kita akan belajar. Sebelumnya kita akan baca di Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Apa sih kenapa kita harus setia? Ini janji Tuhan buat kita ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika kita setia, kita akan menerima hadiah dari Tuhan. Apa itu? Nggak cuman harta, nggak cuman barang yang kita sukai. Ketika kita berdoa dikabulkan sama Tuhan, nggak cuman itu. Tetapi Tuhan janji mahkota kehidupan. Ketika satu hari nanti kita ketemu Tuhan Yesus, kalau kita setia, kita akan terima mahkota kehidupan. Nah, hari ini kita juga akan belajar dari satu tokoh Alkitab. Di dalam 1 Samuel, ini adalah cerita tentang seorang raja. 1 Samuel 7 ayat 18 sampai 16. Pasal 8 sampai 16, sorry. Jadi cerita ini tentang seorang raja yang Tuhan pilih waktu itu. Ketika Samuel sudah sangat tua, bangsa Israel mikir gini, wah, Samuel udah tua, kalau Samuel mati anak-anaknya nggak bisa gantikan. Karena anak-anaknya nggak ada yang seperti Samuel. Kalau gitu kita minta aja raja sama Samuel. Mereka mulai datengin ke Samuel bilang, Samuel, kita minta seorang raja. Karena kan nanti kalau nanti nggak ada lagi yang mimpin kita, jadi kita minta seorang raja. Ketika Samuel mendengar itu, Samuel kesal. Samuel jengkel sama bangsa Israel. Tapi Tuhan ngomong gini sama Samuel, kamu nggak usah marah, kamu nggak usah kesal. Kenapa? Karena yang mereka tolak bukan kamu, tetapi aku. Mereka nggak mau aku jadi rajanya. Nggak apa-apa, ikutin mereka, cari seorang raja. Nanti sebentar lagi akan ada seorang yang datang kepadamu, seorang anak muda yang akan datang kepadamu. Urapi dia menjadi raja. Beneran, enggak beberapa lama datanglah Saul ini kepada Samuel. Karena nanti kalian baca ya di Alkitab ceritanya. Jadi si Saul ini mencari kambing dombanya yang hilang dan dia ketemu dengan Samuel.
Kemudian oleh Samuel, Saul diurapi menjadi seorang raja. Saul adalah seorang yang wajahnya itu bisa dibilang kalau sekarang cakep gitu ya. Jadi orangnya cakep, tingginya juga di atas rata-rata. Jadi semua orang Israel dia lebih tinggi. Dia paling tinggi di antara semua orang Israel. Perawakannya bagus. Jadi cocok kalau jadi raja. Samuel mikir oke, cocok jadi raja. Nah, setelah Saul diangkat jadi raja, ternyata Saul tidak mengikuti Tuhan sepenuh hatinya. Kenapa? Ada 2 kali di dalam cerita Alkitab ini Saul melanggar perintah Tuhan. Yang pertama, ketika Samuel waktu itu tidak datang-datang, jadi mereka ketika berperang, Samuel nggak datang-datang, sementara rakyat sudah hampir meninggalkan Saul, Saul mempersembahkan korban kepada Tuhan. Padahal di aturannya tidak boleh. Tuhan bilang, yang mempersembahkan korban cuma nabi. Seorang raja tidak boleh mempersembahkan korban. Nah, ketika itu dia melanggar perintah itu karena takut dengan manusia, dia takut dengan rakyatnya, dia takut ditinggalkan. Itu yang pertama. Kemudian apalagi yang dilanggar oleh Saul? Nah, ketika satu kali mereka melawan bangsa Amalek, si Saul ini diperintahkan, Saul, kamu tumpas semua bangsa Amalek, tidak boleh ada yang tertinggal. Mau binatang, mau apapun, entah itu binatangnya jelek, binatangnya gemuk, pokoknya tumpas semua, harus habis. Semua orangnya ditumpas. Nah, Saul melakukannya, dia tumpas, tapi sayangnya tidak dengan sepenuh hati. Dia lakukan cuma sebagian. Dia ambil yang gemuk-gemuk, dia ambil yang bagus-bagus, dan dia bunuh semua yang buruk. Dan satu hal, dia juga tidak membunuh raja orang Amalek. Nah, ketika Samuel datang, Samuel dengar. Dia bilang, oh sudah dibunuh semua. Tetapi Tuhan tunjukkan pada Samuel bagaimana Saul ini tidak setia. Dia melanggar perintahnya Tuhan. Ternyata kambing yang gemuk-gemuk ini disimpan juga raja orang Amalek. Nah, dari sini Tuhan tidak lagi suka dengan apa yang dilakukan Saul, dan Tuhan menolak Saul menjadi raja atas bangsanya. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan mencari seorang lain lagi untuk menjadi raja yang lebih berkenan di hatinya, namanya Daud. Sayang ya, sayang sekali. Kenapa? Karena kalau Saul setia, Saul mau menuruti semua yang diperintahkan Tuhan, dia tidak lebih mementingkan rakyatnya, dia tidak lebih takut kepada rakyatnya, maka semua keturunannya Saul akan menjadi raja. Tetapi karena ketidaktaatannya, akhirnya Tuhan mencari orang lain untuk menggantikan posisinya Saul. Dan Daud dipilih untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tadi yang pertama apa? Apa yang dilakukan Saul sehingga dia ditolak menjadi raja? Apa yang membuat Saul tidak setia adalah dia tidak taat. Ketika Tuhan suruh untuk tidak membunuh semua orang Amalek, dia simpan binatang yang gemuk-gemuk. Nah, yang kedua, dia mempersembahkan korban, padahal seharusnya tidak boleh. Nah, karena ketidaksetiaan Saul, itu membuat Saul ditolak. Adik-adik, menjadi orang percaya, itu kita bisa dengan mudah kita bilang, Tuhan, aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gampang banget, tetapi bagaimana dengan keseharian kita? Apakah kita akan tetap setia? Apakah kita akan terus-menerus setia ketika kita menghadapi masalah? Ketika kita seperti sekarang ini, bosan di rumah, mungkin nggak ada yang tahu kita beribadah atau enggak. Apakah kita mau tetap setia? Apakah kita akan tetap mengikuti ibadah online ini secara tekun? Atau mungkin kita lebih suka bermain-main? Mana yang kita pilih? Ingat, kesetiaan adalah melakukan hal yang benar secara terus-menerus. Secara terus-menerus dan dalam keadaan apapun, itulah kesetiaan. Terus bagaimana kita bisa setia? Oke, kita bisa setia dengan melakukan ini. Yang satu adalah kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan, gimana caranya? Ya, yang pertama kita baca Alkitab. Yang kedua apa? Kita berdoa. Yang ketiga, kita beribadah. Kalau beribadah di gereja mungkin
ketika kita nggak ibadah, kita ada kakak ya yang tahu, bilang sama mama, oh iya hari ini nggak ke gereja. Tetapi bagaimana ketika kita ibadah online, kita di kamar sendirian? Itu bukan hal yang mudah. Tetapi kakak percaya kalau kita mau setia, kita akan bisa melakukannya. Yuk kita sama-sama belajar. Ayo kita sama-sama membangun hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Ayo kita rajin baca Alkitab. Mulai hari ini janji ya, siapa yang di sini tiap hari baca Alkitab? Oke, yang tiap hari baca Alkitab, terus ya, terus lakukan itu secara terus-menerus. Berdoa, terus lakukan itu secara terus-menerus. Tapi yang belum, ayo kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar untuk membaca Alkitab setiap hari, renungan setiap hari. Terus berdoa setiap hari. Kak, kadang doanya susah. Dilakukan aja. Kalian terus, mungkin doanya cuma sebentar. Oke, nggak apa-apa, mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nanti ketika itu sudah menjadi kebiasaan, kalian kalau nggak doa, kalian akan ngerasa banget kehilangan. Kalian akan ngerasa ketika kita sudah dekat sama Tuhan, kita nggak berdoa, kalian akan kerasa banget. Nah, itu sebabnya ayo mulai hari ini yang belum, kita mulai bangun hubungan kita sama Tuhan. Kita berdoa setiap hari, kita membaca Alkitab setiap hari. Kita ibadah setiap minggu, walaupun online, tetap tekun. Tetap di depan laptop kalian, tetap di depan handphone kalian. Dengan setia lakukan itu. Percayalah, kalian akan mendapat upahnya nanti dari Tuhan. Kalau kalian mengasihi Tuhan, kakak percaya kalian akan bisa. Mungkin kak susah kak, berdoa. Dan percaya bahwa Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukannya. Kita akan baca di dalam Amsal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat 22 kakak bacakan ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kalau kita punya teman yang setia, kita pasti bahagia bukan? Kalau kita punya teman yang setia, kita pasti senang. Apalagi Tuhan kalau melihat anak-anaknya setia, kakak percaya Tuhan akan senang. Tuhan akan bahagia melihat kita, anak-anaknya tetap setia. Bahkan gak cuma saat kita senang, saat kita susah, saat kita sedih, saat kita apapun kondisi kita harus tetap setia. Kita harus tetap setia sama Tuhan sampai akhirnya. Sampai nanti kita ketemu Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita sama-sama ya. Tadi kita ulang dulu sebelum kakak akhiri, kita mau ulang ya. Yang pertama apa? Kita baca Alkitab. Yang kedua kita berdoa. Yang ketiga kita beribadah. Kalau mungkin sekarang kita belum ketemu, kita beribadah secara online. Kita akan katakan sama-sama, I want to be faithful. 1, 2, 3. I want to be faithful. 1, 2, 3. I want to be faithful. Oke, yang mau jadi anak yang faithful, sekarang tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan beri buat kami, buat setiap kebaikan yang Tuhan beri buat kami. Tuhan, kami mau belajar jadi anak yang setia. Kami mau belajar Tuhan di hari-hari ini. Mungkin nggak ada orang yang melihat kami ketika kami berdoa, nggak ada orang yang melihat kami ketika kami beribadah Tuhan. Tetapi kami anak-anak-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu Eagle Kid Tuhan, kami mau tetap setia dengan ibadah kami mau tetap berdoa, kami mau tetap membaca Alkitab Tuhan. Hari-hari ini kami mau mendekat kepadamu, kami mau membangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Tuhan, beri kami kekuatan, Roh Kudus tolong setiap kami ya Roh Kudus. Untuk kami bisa tetap setia sampai kapanpun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami ya Roh Kudus, urapi setiap kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Oke, sebelum kakak akhiri, ingat ya, tetap semangat, tetap setia sama Tuhan, tetap belajar di rumah, tetap stay di rumah, sampai nanti kita bisa beribadah bareng, sampai nanti kalian bisa sekolah bareng. Percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan buat kita semua. Yuk kita akhiri, angkat tangan kalian. Tuhan memberkati setiap anak-anak ini, memberkati setiap mereka yang mengangkat tangannya Tuhan, kasih anugerah-Mu turun atas setiap mereka ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi setiap adik-adik kami ya Tuhan, mereka yang mengangkat tangan mereka, biar kami boleh setia sampai kapanpun Tuhan. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kami, apapun yang terjadi
di dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap setia kepadamu. Tuhan ajari setiap kami, Roh Kudus tolong setiap kami ya Roh Kudus. Memberkati setiap anak-anak ini ketika mereka belajar, ketika mereka beribadah secara online, biar kasih anugerah-Mu turun atas setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, see you, God bless you. Nah, ibadah kita udah selesai nih. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kita dapat menyelesaikan ibadah ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir. Berkati ya Tuhan supaya apa yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu, dan meskipun ini sedikit ya Tuhan, tapi kami mau memberinya dengan hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk yang Engkau berikan. Haleluya, amin. So, see you next week guys. Bye.